Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Masalahnya punya niat apa tidak? Karena kan sekarang orang anggap sepele kalau perkara ibadah. Makanya saya bisa sentil-sentil. Nah, kalau perkara kurban tidak mampu kok, padahal mampu ya kok. Iya toh? Perkara kurban tidak mau kok, padahal mampu. Sekali tidak bicara poligami, mau semua kok. Padahal tidak tentu mampu kok. Iya kan? Betul. Kalau disuruh berkurban, tidak mampu, tidak mau. Padahal kelihatan mampunya. Giliran bicara poligami, lomba-lomba bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau tahu poligami baru takut sama istrinya. Istri mau dulu yakinkan. Jangan mau dulu kemampuan lu bos. Istri mau dulu mampu tidak kau yakinkan. Jangan sampai istrimu saja tidak bisa kau yakinkan untuk mau poligami. Selalu Allahu Akbar. Kalau poligami semangat nah. Disuruh berkurban lele. Saya inginnya mau dikasih daging kurban. Sekali-sekali berkurban tongko biar kurban perasaan aja. Dan selanjutnya marilah kita melanjutkan acara kita pada pagi hari ini atau acara Jumat berkah kita yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Uwas Lawal. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sekedar saya menyapa jamaah. Apa kabar pagi ini? Sehat ya? Semua sehat? Alhamdulillah. Gimana belanjata? Lancar? Aman? Alhamdulillah. Dalam hidup memang dua perkara ini sangat penting Pak. Sehat dan doa. Ini hidup. Banyak orang sehat tapi loyo hidupnya karena tidak ada doa. Betul. Ada juga orang banyak doa nah tapi miskin hidupnya karena sakit. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, minta ya Allah wa barakatan fil rizq wa afiatan fil jasadi. Minta sama Allah berkahi rezekiku ya Allah, dan berikan aku tubuh yang sehat supaya apa yang Allah titipkan sebagai nikmat dalam hidup betul-betul bisa kita nikmati. Insya Allah. Jamaah, ajakan pertama saya pagi yang berkah ini perbanyak memuji kebesaran Allah. Ibarat bumi ini adalah rumahnya Allah, maka Allah sang pemilik rumah. Kita semua tamu di bumi Allah. Buktinya ratusan tahun yang lalu kita belum hadir di bumi ini, dan ratusan tahun yang akan datang sudah dipastikan kita sudah tiada di bumi ini. Berarti kita hanya tamu yang datang untuk pulang.
Sekali lagi kita hanya tamu yang datang untuk pulang. Maka tentu sebagai tamu kita juga mau merasakan bagaimana nikmatnya di mana kita menjadi tamu. Makanya dunia ini bukan juga persoalan yang harus disepelekan, Pak. Karena belum tentu juga kita mati sebentar atau besok. Makanya agama itu tidak pernah mengajarkan bilang kau urus saja akhirat, tidak usah urus dunia. Tetapi agama mengajarkan kita cari bahagia dunia, tapi jangan lupa mencari bahagia. Itulah agama yang benar. Makanya kalau muslim rajin sholat, jangan kutu bekerja. Mengerti? Karena dua-duanya adalah ibadah. Sholat ibadah, bekerja juga ibadah. Jadi tidak ada istilah Kang ini perkara dunia, ini perkara akhirat. Insya Allah semua perkara dunia yang baik dan buruk itu perkara akhirat, Pak. Karena baik dapat pahala, buruk dapat pahala dan dosa inilah yang akan menjadi perkara akhirat. Jadi jangan pernah memisahkan dunia dengan akhirat. Olehnya itu saya ajak kita semua pagi ini memuji kepada Allah, karena kita butuh cinta dan kasih sayang Allah selama kita ada di buminya, lebih-lebih setelah kita kembali kepadanya. Dan ingat, pujian itu insya Allah pasti akan mendatangkan cinta dan kasih sayang. Makanya orang yang pintar memuji-muji itu biasa dapat anugerah, Pak. Memuji orang kaya saja, Pak, biasa bayar nanti kopi. Betul. Apalagi memuji zat yang menciptakan kita, insya Allah semua kebutuhan kita Allah mudahkan selama kita pandai memuji. Karena Makassar bilang Allah itu suka jikalau dipuji, lece-lece yang rendah. Di bahasa Makassarnya Allah itu lece-lece yang suka dipuji, Pak. Senang kalau dipuji. Dan tidak ada masalah kalau Allah yang dipuji, Pak. Karena Allah punya kehebatan tidak pernah berubah. Beda kalau manusia yang pengen dipuji. Bahaya itu, Pak. Salah satu penyakit yang membuat manusia susah dalam hidupnya adalah penyakit yang suka dipuji. Selalu mau dipuji, sedikit-sedikit mau dipuji. Apa sih hebatnya kau sebagai manusia? Kau punya kelebihan, sudah pasti punya kekurangan. Makanya kalau manusia selalu mau dipuji, bahaya. Karena hal yang orang puji pada dirimu tidak selamanya kau punya. Kau pintar hari ini, besok bisa kau bodoh. Iya kan? Kau kuat hari ini, jangan terlalu mau dipuji, besok dodong kau. Betul? Lusa mate kau. Iya kan? Makanya pujian ini bukan milik kita, tapi tugas kita untuk memuji. Jadi pujian itu milik Allah, tugas kita bukan untuk dipuji, tapi untuk memuji zat yang tidak punya kekurangan sedikit pun. Maka insya Allah kita berharap pujian kita ini sampai ke arasnya Allah, sampai membuat Allah tergugah untuk selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Alhamdulillah. Kemudian tidak cukup rasanya kalau kita hanya saling mengingatkan memuji kebesaran Allah, tapi kita tidak saling mengingatkan bagaimana kita juga mengingat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu titip salam kepadanya melalui salawat kita. Semoga berkah pertemuan kita pagi ini. Semoga tempat ini semakin diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga hidup kita semakin berkah. Ayo kita sama-sama bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salam cinta ini sampai, Pak,
Makanya salawat itu harus ada rasa, Pak. Salawat itu bukan cuma buah bibir. Ibarat orang mengungkapkan cinta kepada seseorang, jangan hanya sebatas bibir, tapi mantapkan cinta itu dari hatimu. Maka mau tahu salawat kita tulus apa tidak, maka rasakan ada getar cinta di saat bersalawat, Pak. Itulah orang tua dulu, kalau ada sesuatu yang dia ucapkan dan belum ada tanda pada dirinya, dia menganggap ucapannya belum tepat. Itu harusnya kita pastikan pada diri kita, karena salawat ini salam cinta kepada manusia yang agung. Kepada seorang gadis saja kalau kita nyatakan cinta, ada getar-getar cinta di dada. Namanya dumba-dumba geleter. Toh, ini hanya mengungkapkan cinta kepada gadis saja. Bagaimana ketika kita mengungkapkan cinta kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah rasa dumba-dumba geleter itu di dalam dada? Iya kan? Supaya betul-betul salammu ini bukan palsu. Makanya kelihatan orang yang salamnya itu baik, benar, dan tulus, maka insya Allah aktivitas apapun yang dia lakukan diawali cukup dengan basmalah dan salawat, lalu minta seadanya saja kepada Allah, maka insya Allah apa yang dia kerjakan mulai dari proses sampai hasil akan berkah. Cuma muslim hari ini, mohon maaf, terkadang banyak aktivitas yang dilakukan tidak ada lagi bismillah, tidak ada lagi salawat, tidak ada lagi doa. Maka hari ini semakin canggih kelihatan hidup, tapi berkah semakin menipis. Betul enggak ini? Saya pernah ditanya, Ustaz Lawang, di mana sekarang banyak berkah? Saya bilang di masjid di banyak berkah. Karena di masjid di banyak bismillah, banyak salawat, banyak doa. Di luar masjid lupa nih. Yang sholat saja sudah lupa dengan bismillah, sudah lupa dengan salawat, sudah lupa dengan doa. Jangankan mau bekerja, Pak, mau makan saja orang kalau sudah lapar buru-buru makan, tidak ada bismillah, tidak ada salawat, tidak ada doa. Akhirnya apa yang kita makan hari ini terkadang tidak berkah. Biar halal, kalau tidak berkah percuma, Pak. Makanya banyak orang sekarang balala, Pak. Semakin balala semakin banyak sakitnya. Betul lah. Kenapa kau balala tapi tidak berkah yang kau makan? Halal, tapi berkahnya ini sangat penting. Iya kan? Makanya saya masih ingat bagaimana dulu nenek saya ngajarkan, jangan makan sebelum kita berdoa bersama. Nenek saya pimpin doa, Pak. Kayak tong orang yang maca nasi, Beng. Kalau bukan nasi yang dia baca, dia pimpin kita berdoa dulu. Sudah itu malah dia, ayo makan semua, salah barakat. Seperti itu dulu. Akhirnya alhamdulillah, saya lihat bagaimana situasi dulu dengan hari ini beda betul, Pak. 180 derajat beda. Bukan apanya yang beda, berkahnya yang beda, canggihnya juga beda. Dulu kampungan, sekarang sudah canggih. Tapi berkah beda juga. Dulu berkahnya besar, hari ini berkah semakin menipis. Buktinya sekarang dengan dulu, Pak, beda sekali. Dulu orang banyak makan, kuat kerja. Iya, sekarang orang kuat makan, kuat tidur, Pak. Fakta atau hoax? Fakta atau? Ini fakta loh. Dulu orang habis makan, kuat kerja. Sekarang orang habis makan, cari tempat tidur, Pak. Betul lah. Kenapa kau makanmu halal? Cuma berkahnya tuh yang kau lupa minta. Makanya kenapa Nabi ngajarkan sebelum makan paling tidak kita minta Allahumma barik lana. Paling tidak itu sajalah. Jangan dilanjutkan doanya kalau tidak paham. Yang penting kau sudah minta barik lana. Berkahi makanan ini ya Allah. Itu pentingnya namanya basmalah, salawat, doa. Jangan diabaikan dalam hidup. Jangan sampai kita bahas agama tinggi-tinggi, pondasi kita rapuh. Iya kan? Sudah bahas haji, sudah bahas ini, tapi kau tidak bahas sehari-harimu. Basmalahmu mana di saat kau mau kerja? Iya kan? Nabi kan ajarkan mulai sholat sampai masuk WC sebaiknya berdoa. Dan doa yang terbaik ketika kita awali dengan menyebut nama Allah dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berdoa.
berdoa. Tapi ini terkadang banyak yang abaikan ini. Mohon maaf, banyak yang abaikan. Banyak. Karena mungkin tidak menjadi kebiasaan. Maka di pertemuan pertama kita pagi ini, dan ini awal saya juga hadir di acara, ini yang pertama saya sampaikan. Biasakanlah basmalah, salawat, dan berdoa sebelum memulai aktivitas apa saja. Aktivitas apa saja, insya Allah. Dan bagaimana berkahnya salawat Pak Ustadz? Cukuplah kita jawab dengan apa yang dikatakan Nabi. Man shalla alaihi biwahida sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepadaku, walau hanya satu kali saja dia mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, biha asara salawat, dia akan mendapatkan 10 salam keselamatan dari Allah. Wa biha asara hasanah, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Wa biha asara sayyiati, dia akan dihindarkan dari 10 keburukan. Satu salawat ini Pak, 10 salam keselamatan, 10 kebaikan datang, 10 keburukan akan pergi. Hanya dengan satu salawat. Tidak gampang dapat ucapan selamat dari Allah Pak. Kita saja nih ucapan selamat dari manusia saja susah. Karena yang dapat ucapan selamat itu tidak sembarang orang Pak. Pasti ada tuh alasan kenapa kita ucapkan selamat. Contoh nih, misalnya pemilihan wali kota, ya kan? Misalnya 4 calon yang maju, berarti 4 calon yang mengeluarkan biaya, 4 calon yang berjuang, 4 calon yang promosikan diri, 4 calon yang kampanye. Tapi sudah pengumuman kemenangan, berapa calon yang diberi ucapan selamat? Berapa Pak? 1 pasang Pak. Yang mana yang dikasih ucapan selamat? Yang menang. Jangan kau datang sama yang kalah, selamat Pak. Kau udah dikasih kopi, boleh jadi kau dapat batu merah bos. Kenapa? Habis uang merahku, kau datang lagi foto-fotoai. Saya kalah, kau ucapkan selamat. Kan begitu. Artinya apa? Tidak sembarang orang dapat ucapan selamat. Apalagi ini ucapan selamat dari Allah. Kita ucapkan sallallahu ala Muhammad 10 kali. Allah katakan salamat mako, salamat mako, salamat mako 10 kali Pak. Berarti semakin banyak salawat, semakin banyak kali Allah katakan salamat mako, salamat mako, salamat. Jadi terkadang perkara yang mungkin dianggap sepele, tapi ternyata luar biasa faedahnya. Mengucapkan salawat, insya Allah akan datangkan keberkahan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini saya mantapkan ini setelah saya belajar agama dan saya sinkronkan dengan apa yang disampaikan nenek saya dulu. Ketika dia ngajarkan saya Papa Sa'bi, istilahnya Pak Sa'bi tahu anak dia. Saya belajar agama, saya cocokkan, iya ya. Ternyata Pak Sa'bi salawat, salam kepada Nabi itu betul berkah ya. Saya temukan hadisnya, oh ya betul berkah. Makanya orang tua dulu terkadang dapat ilmu yang tidak usah dia kejar ke Jakarta. Dapat ilmu tidak usah dia kejar di bangku kuliah. Terkadang dia dapat ilmu datang karena keberkahan. Beda hari ini. Sudah belajar jauh-jauh, sudah nuntut ilmu setiap hari, tapi hasilnya tetap bodoh. Bodoh kenapa Pak Ustadz? Dia banyak tahu, tapi dia tidak paham. Akhirnya banyak orang kelihatan pintar, tapi perlakuannya bodoh. Keluar negeri kuliah, pulang ke negaranya bikin bangkrut negara. Kan bodoh namanya. Betul tidak? Dianggap pintar tapi bodoh. Tapi orang tua dulu Pak, ilmunya datang karena keberkahan Pak. Makanya jangan heran dulu, banyak orang tua ahli kesehatan tidak usah kuliah di bangku kuliah, tidak usah sekolah di fakultas kesehatan, dia juga bisa bicara kesehatan. Buktinya dulu tidak ada rumah sakit, buktinya dulu tidak ada dokter. Tapi orang juga tidak mati dulu kalau bukan ajalnya, iya kan?
Orang yang sakit dulu juga sembuh dari sakitnya kalau timah masanya. Makanya orang tua dulu kalau mencret Pak, nggak usah diinfus. Iya kan? Nggak usah diinfus. Orang tua cukup bilang, insya Allah nak, pernah nak masih yang kau karaingan. Segala ta'ala, kalau Allah cinta kepadamu dan Rasulullah cinta kepadamu nak, pergi mau kau cari pucuk jambu nak. Pucuk jambu mau nak. Kau ambil 7 daun saja nak, 7 lembar saja. Ditanya nenek kan, harus 7 lembar nenek? Nah bilang bukan harus nak, tapi paling banyak dan paling sedikit 7 nak, supaya anda bisa ada persiapan. Jangan ambil semua pucuk jambunya orang, nanti marah orangnya. Ya toh, itu dulu Pak. Alhamdulillah orang mencret cukup makan pucuk jambu sama garam, akhirnya tak kala tidak mau keluar tenda. Dulu Pak, dulu. Hari ini orang mencret sudah diimpus lagi, ternyata mati diimpus pula. Arti yang kata apa? Orang tua dulu bukan mengandalkan kehebatan, tapi mengandalkan keberkahan. Makanya saya biasa kalau ketemu dokter saya bisa bilang, Pak, supaya obat tak ini mujarab Pak, pengobatan tak ini manjur, ajaklah pasien tak ini untuk ingat kepada Allah dan Rasul sebelum berobat. Apalagi sebelum minum obat, supaya pasien ini kalau sembuh bukan bapak yang diingat, tapi yang diingat adalah Allah. Sekarang kan orang kalau sembuh dari sakitnya, siapa yang dia sebut? Dokternya. Kalau sembuh dari penyakit, sekarang orang sebut apa? Rumah sakitnya. Tidak ada orang sembuh bilang alhamdulillah ya Allah engkau telah sayang kepada aku. Paling orang bilang Kak DT aku mandi dokter Pak. Betul. Seandainya tidak saya masuk rumah sakit ini, mati mak. Ini kan sudah bahasa yang membiasakan diri lupa dengan Allah. Beda orang tua dulu. Semua mau kena. Alhamdulillah nenek. Oh nak masih mau kontu karangan sagan nabi anak. Begitu dulu orang tua. Itu. Ini yang hilang kebiasaan-kebiasaan yang sepele Pak. Tapi terkadang sudah hilang dalam keseharian kita. Makanya jangan heran hari ini hidup semakin canggih, tapi masalah semakin bertambah karena berkah yang hilang. Jamaah, oh jamaah, biasanya 20 menit ini, tapi saya bilang sama koordinator acara, tidak apa-apa nih kapan setengah jam. Iya, karena saya biasa ceramah memang tak 2 jam Pak. Cuma takutnya ini kalau 2 jam ini terlalu banyak kita minum kopi, setengah mati bayar koordinator. Jamaah, saya masuk inti materi saja singkat karena ini kan kita sudah mau masuk agenda kurban ya. Dan ada masalah kita bahas sedikit lah. Karena hari ini mau maaf, banyak orang mampu berkurban tapi tidak mau. Bukan tidak mampu, tidak mau Pak. Karena kalau dipikir bisa beli motor baru tapi tidak bisa beli sapi. Ini masalahnya muslim hari ini Pak. Nah kurban ini Pak, biar 1 kali seumur hidup, yang penting kita lakukan 1 kali. Yang penting jangan sampai kita sudah tinggalkan dunia tidak pernah berkurban dengan alasan tidak mampu. 50 tahun usiamu bos, 60 tahun bos, cuma kau tidak pernah punya niat. Masa 50 tahun tidak bisa kau cicil-cicil dalam hidupmu itu sampai cukup untuk masuk di kelompok 1 sapi? 50 tahun ini bos. Makanya sungguh terlalu kalau mati tidak bisa berkurban. Terlalu Pak. Motor bisa kau cicil, sapi bisa dicicil. Tahun ini kau ada uang 500, simpan saja dulu. Tahun depan kau ngumpul-ngumpul ada lagi 200, kan sudah 700. Tidak usah sampai 50 tahun, cukup untuk masuk 1 kelompok. Betul. Masalahnya punya niat apa tidak? Karena kan sekarang orang anggap sepele kalau perkara ibadah. Makanya saya bisa sentil-sentil. Nah, kalau perkara kurban tidak mampu kok, padahal mampu jago. Iya toh? Perkara kurban tidak mau kok, padahal mampu. Sekali nek bicara poligami, mau semua kok. Padahal tidak tentu mampu kok. Iya kan? Betul.
Kalau disuruh berkurban, tidak mampu, tidak mau. Padahal kelihatan mampunya. Giliran bicara poligami, lomba-lomba bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau tahu poligami baru takut sama istrina. Istrina mau dulu yakinkan. Jangan mau dulu kemampuanmu, bos. Istrina mau dulu, mampu tidak kau yakinkan. Jangan sampai istrimu saja tidak bisa kau yakinkan untuk mau poligami. Selalu Allahu Akbar. Kalau poligami semangat nah. Disuruh berkurban, lele. Sainginya dia mau dikasih daging kurban. Sekali-sekali berkurban tongko biar kurban perasaan jangan. Inilah muslim hari ini. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini kan Allah sudah sampaikan ke Nabi Muhammad, sesungguhnya saya yang memberi kau banyak nikmat. Ya. Dan ucapan Allah kepada Nabi berlaku juga kepada kita semua, karena ayat Quran ini untuk kita. Berarti Allah juga seakan-akan berkata, saya yang memberikan kalian banyak nikmat. Maka dari itu fasolli rabbika wanhar, sholatlah dan berkurbanlah. Kalau ahli filsafat mengatakan makna dari ayat ini mengajarkan dua hal. Pertama, hubungan kepada Allah. Yang kedua, hubungan kepada sesama. Fasolli berarti sholat. Sholat itu hubungan kita secara vertikal kepada Allah. Berkurban itu adalah hubungan kita kepada sesama. Ada dua hal yang memang harus kita tegakkan selama ada nikmat ini. Jaga hubunganmu kepada Allah dan jaga hubunganmu kepada sesama. Ini makna dalamnya dari ahli filsafat, dia katakan begitu. Makanya kenapa Nabi begitu keras mengatakan, kalau ada orang yang sudah mampu berkorban, fala yudahi fala yaqrabanna musallana, lalu dia tidak mau berkorban padahal dia mampu, maka sebaiknya tidak usah suruh dekat sama tempat sholat. Bayang, ya, karena memang agama ini tidak cukup hanya diri kita dengan Allah, tapi sempurnanya agama ada hubungan diri kita dengan orang lain. Terkadang banyak orang sudah fokus dengan dirinya, dengan ibadahnya, sholatnya, tidak pernah molor, selalu tepat waktu, baru azan orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia sudah ambil wudhu cepat ke masjid, dia jaga rutinitas itu, sujudnya lama, rukuknya lama, tapi hanya sebatas itu yang dia fokus. Selesai sholat dia abai dengan orang lain. Agamamu belum sempurna besti. Betul lah, nah. Agamamu tidak sempurna karena kau ego dengan dirimu. Sholatmu itu tidak ada baiknya untuk orang, untuk diri nuji. Maka disuruh tongkok kurban gigi supaya dapat tongi orang. Apa yang bisa kau kasih? Paling tidak kasih tongi biar setengah kilo ya, 1/4 kilo. Itu agama, Pak. Maka saya biasa bilang sama teman-teman, jangan sibuk dengan dirimu, dengan ibadahmu sendiri. Kau pikirkanlah juga orang lain. Maka apa yang kita lakukan hari ini, inilah bentuk bahwa kita ini peduli dengan orang. Yang kita lakukan hari ini kita peduli dengan orang. Karena kebaikan yang kita lakukan hari ini adalah kebaikan berjamaah. Dari semua orang yang menjadi sponsor di acara ini, inilah salah satu tanda orang yang peduli dengan orang lain. Karena dia siap korbankan hartanya demi untuk kegiatan agama supaya banyak orang paham agama. Dan tidak banyak orang punya prinsip begitu, Pak. Ya kan? Apalagi kalau ada orang bilang, biar mas saya tidak suka orang, asal Allah suka sama saya. Bagaimana ceritanya? Cerita bodoh-bodoh itu. Tidak mungkin nak benci ke orang kalau Allah sayang kepadamu. Tidak mungkin.
Tidak ada ceritanya orang benci sama kita kalau kita disayang Allah. Jadi jangan kau bilang biar mas saya dibenci orang asal nas sayang Allah. Masuk lo. Iya. Bahasa bodoh-bodoh iya. Kau kira agama ini hanya dengan Allah? Agama ini kepada sesama. Ya, bahkan ahli mengatakan 100% syariat Islam, 80-90% syariat itu berhubungan dengan orang lain. Hanya 10-20% agama ini hubungan dengan Allah. Betul ini, Pak. Betul. Sampai-sampai sholat untuk dirita saja harus ditutup untuk orang lain. Buktinya mana Pak Ustadz? Kita salam, assalamualaikum. Itu kan untuk orang lain Pak. Assalamualaikum. Itu untuk orang lain. Paling tidak sholat yang untuk dirita saja harus ada bagiannya orang di dalamnya. Maka ditutup dengan salam. Itu maknanya salam. Karena di saat kau sujud tidak ada doamu untuk orang. Di saat kau ruku tidak ada doamu untuk orang. Semua untuk dirimu. Maka terlalu ego kau tutup salatmu, tidak ada bagiannya orang lain. Maka minimal tutuplah salatmu dengan salam. Kasih doa keselamatan untuk semua orang di samping kanan dan kirimu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu makna agama yang sesungguhnya. Makanya jangan heran kalau banyak kisah-kisah yang aneh, bin ajaib. Ahli maksiat masuk surga, ahli sholat masuk neraka. Ini kan aneh bin ajaib. Terkadang kalau kita baca, gimana ceritanya? Kok ahli sholat masuk neraka? Kok ahli maksiat masuk surga? Gimana ceritanya? Ya itulah uniknya agama. Mungkin ada orang ahli maksiat hari ini Pak, tapi di balik maksiatnya banyak kebaikan yang dia tanam kepada orang secara pribadi. Dan pada akhirnya di ujung hidupnya dapat hidayah. Dia sholat, biar satu kali sholat pas datang ajalnya. Orang beruntung Pak. Cuma kan kita tidak bisa ikuti itu. Bilang kalau begitu Pak, nama Pak mati deh baru sholat Kak. Nu tahu ki bilang lu sapi nu mati. Artinya kan kisah ini jangan ambil hikmahnya dengan salah. Ambil hikmahnya bahwa itu saja di akhir hidupnya dia sholat, nah bisa masuk surga dengan kebaikannya. Bagaimana dengan kita hari ini kalau baik hari ini dan sholat juga hari ini? Kan begitu cara ngambil hikmahnya. Ya kan? Dibanding dengan kisahnya orang yang rajin sholat masuk neraka, yang berteriak, ya Allah kenapa saya masuk neraka? Nah saya ini orang yang selalu jaga waktu sholat. Tidak ada waktu sholat yang saya lewatkan ya Allah. Bahkan saya paling duluan di masjid karena saya ngurus masjid. Ya. Tapi Allah katakan betul. Tapi kau selalu sujud untuk dirimu, kau selalu ruku untuk dirimu, tapi kau tidak peduli dengan orang lain. Bahkan tingkah laku, ucapan dan perbuatan selalu menyakiti dan merugikan orang lain. Saking pentingnya ini dengan orang lain ini agama, Pak, hubungan dengan sesama. Itu yang perlu. Makanya mudah-mudahan acara ini berlanjut terus sampai hari kiamat. Insya Allah. Saya harapnya begitu. Karena ini salah satu agenda acara yang betul-betul membuktikan bahwa kita ini paham agama, bagaimana kepada Allah dan bagaimana kepada sesama. Ya kan banyak orang kaya Pak, tapi yang dia biayai dirinya, istrinya, anaknya. Tidak mau biayai yang begini-begini Pak. Tidak mau itu. Nah hitung-hitung uangnya. Toh? Nah bilang ngapain saya biayai mereka? Toh? Nah, saya juga ada istri, ada anak. Bukan begitu masalahnya. Ini kan kau lebih uangmu. Toh? Biar kau kasih makan istri dan anakmu juga ada lebihnya banyak lagi. Maka pikir orang lain lah. Karena intinya apa? Orang yang paling dicintai Allah yang selalu disebut-sebut oleh Nabi itu adalah orang yang banyak manfaat kepada orang. Itu. Dalam agama juga begini. Di Quran itu orang yang masuk surga dua syaratnya, amanu wa amilu sholihan. Tidak ada itu di Al-Quran orang yang masuk surga illal ladzina amanu was sholah was zakah. Tidak ada. Illal ladzina amanu wa amilu sholihan. Berarti amilu sholihan ini luas, dan amilu sholihan ini 80%-nya dibuktikan kepada sesama. 20% paling banyak dibuktikan kepada Allah. Itu amal soleh. Seperti itu. Olehnya itu
Saya tekankan kepada jamaah yang hadir, ayo di Idul Kurban nanti, ya kan? Kalau kita mampu, janganlah main-main dengan perkara ini. Insya Allah, upayakan. Paling tidak belum mampu, yang penting ada niat. Karena cukup berniat saja kalau kebaikan sudah berpahala, apalagi kalau dibuktikan. Saya tidak mampu Pak Ustaz tahun ini, tidak apa-apa. Pergi mau di situ di orang berkurban. Kau yang ikat sapi, bantu orang. Iya, paling tidak kau datang ke sana untuk kasih semangat ini yang mau rampak sapi atau kalau begitu sambil berdoa kau juga, ya Allah mudah-mudahan tahun depan saya juga disebut nama aku sebelum dipotong sapi ya. Itu kan ada usaha Pak, ada usaha. Jangan kau juga kutu datang di tempat kurban. Begitu jangan. Kalau ada juga waktu datang kita juga saksikan nih, baru kita berdoa juga, ya Allah mudah-mudahan tahun depan ya Allah ada tumi nama aku disebut di antara 7 orang 1 ekor sapi itu, ya Allah. Itu kan sudah ada usaha seperti itu. Kan biasa ada orang disuruh tidak berkurban kok lah kami tongking ngalidoi. Ditanya nah kami ngalidoi. Berarti memang tidak punya niat dia berkurban kok, insya Allah mudah-mudahan tahun depan. Itu jawaban tepat. Karena tahun ini belum cukup. Tahun depan ditanya lagi berkurban Ki, insya Allah mudah-mudahan tahun depan. Karena belum lagi cukup uang hari ini. Begitu saja jawabanmu. Berkurban kok, lele, lagi talit-talit tuh kurban kata itu pacen. Apa pacen? Nah kemarin dari jago saya di mall jalan-jalan. Kau ini kalau perkara ibadah pacen kok. Ya toh, tapi kalau persoalan kabalalang tidak pernah pacen. Apa nak kaman? Ini masalahnya umat hari ini. Selalu mengeluh kalau ibadah, tapi kalau untuk kebutuhan diri tidak ada istilah mengeluh. Makanya saya tekankan jangan main-main dengan perkara ini. Insya Allah, kalaupun kita sudah lakukan yang terbaik Pak, maka Allah katakan inna syani'aka huwal abtar. Kalau kau sudah lakukan yang terbaik dan ada yang calla-calla kok, ada yang selalu berpandangan miring, selalu berucap kata-kata menyindir, mau tahu dilihat korban rumahmu dulu perbaiki, mau tahu dilihat kurban baru paceji, masalah lu tahu kau iya tingkah balak nu tena lebak kurban kau di masalah iya betul. 4 motor lu tapi disuruh ke kurban nu kana carua jual mi motor nu duanya nu kurban to imai tak biri mau mati cilaka. Iyo, lama tedudu mi pole na lino cepat sekali. Tapi kalau perkara begini na bilang tuh kan biasa kalau kita berkurban banyak lagi cerita. Kurbangi lagi baru kecilna sapina. Iyo, mata anu cakni. Kusuruh pisang injo sapia na bulle meru ji. Penting cukup umurnya tahu. Mau gue bilang kasaki hati kok kau lihat orang berkurban. Jangan kalau banyak orang bilang begitu Pak, eje-eje begitu, Allah katakan biar nih. Mereka itu adalah manusia-manusia yang sudah putus harapan dengan saya. Saya sudah putuskan hubungan dengan mereka. Bayangkan itu Pak. Jadi jangan lagi takut dicela kalau kebaikan ji. Biar apa bilang orang. Yang penting kita lakukan kebaikan. Yang salah itu kalau salah baru tidak peduli lagi dengan peringatan orang. Itu yang salah Pak. Salah kau diingatkan tidak peduli, itu yang salah. Tapi kau benar banyak cerita, ndak usah lah diurus itu cerita. Yang penting kau sudah lakukan yang benar. Iya kan? Seperti itu. Saya kira terlalu lama nih. Sudah hampir setengah 8. Sudah setengah jam lebih nih, pote-pote. Iya. Nah, ini kan awal perjumpaan ya. Ini pertama kali saya dihadirkan. Yang mana Ustadz Aiman kah? Di mana? Oh, di dalam. Nah, makasih bro undangannya ya. Beliau telepon khusus saya. Udah minta Ustadz bisa kita datang sekali-sekali di hari Jumat pagi. Saya bilang Jumat kapan nih? Dia bilang kalau bisa Jumat depan, karena dia telepon Kamis lalu
Jangki besok iya Pak Ustaz. Saya bilang, tunggu, saya periksa agenda, baru saya kasih jawaban. 3 hari kemudian saya kasih jawaban. Insya Allah saya hadir. Berarti mau aja menunggu jamaah kah? Saya dari Takalar ke sini ya, sudah pas sholat subuh saya tancap gas sekali-sekali tuh. Memang jago bawa mobil turun tadi pagi Pak, kan kurang mobil. Pokoknya tikungan kiri kanan, pokoknya hantam rata, tikungan tambah gas. Pas sampai di sana Pak, di Tanjung, mulai undur gas. Karena banyak orang jogging Pak, baru asik juga dilihat Pak. Yang lain jangan bilang, naliaki, bawa mobil kayak ini bos. Masa tidak kuliati? Nanti mau tabrak. Jangan mau kumunafik, pasti nu lihat tonji kalau lewat. Tapi pandangan ini yang penting tidak diikuti dengan pandangan kedua. Karena yang bawa dosa pandangan kedua. Artinya kalau dipandang, pandang saja. Tapi kalau sudah ada pandangan kedua, purina barang. Wah, ini sudah ada pandangan kedua ini, bos. Jadi saya bilang ini cuma berkah ini. Pagi-pagi sudah dapat jamuan hebat. Ada dari gaya naruh lari. Mengganggu foto ya. Gitu. Di situ saya undur gas, lewat itu tancap gas lagi. Sampailah saya dapat waktu sesuai janji saya 6:30 insya Allah. Nah, itu yang saya minta setelah sholat subuh, ya Allah tepat waktu saya mau hadir di Jalan Pandang ya. Mudahkan semua hal yang bisa menjadi rintangan. Dan selama ini alhamdulillah semua acara yang saya datang sesuai janji, saya biasanya datang lagi lebih awal dari janji saya. Begitu. Insya Allah kalau panjang umur ke depan saya juga ada kesempatan untuk berkunjung lagi. Biar juga bukan diundang ceramah, tidak ada masalah. Tapi kalau ada juga waktu saya juga datang bergabung ngopi-ngopi di sini. Masya Allah, luar biasa. Jadi mana onernya ini? Di dalam. Ya, foto-foto semua. Ya. Ya gitu. Itu onernya warkop kan? Masya Allah. Orang baik ini beliau. Masya Allah. Masya Allah. Kita selalu berpikiran dan bersangka baik ke orang. Mudah-mudahan beliau lah salah satu calon penghuni surga. Memfasilitasi kita di sini. Insya Allah luar biasa. Apalagi kalau pagi ini saya nikmati juga kopinya nih. Saya penikmat kopi Pak, bukan penikmat susu. Gimana bos? Makanya kalau minum kopi saya pisahkan dengan susunya. Tapi kalau ada di gula aren ya gula aren. Kan banyak orang minum kopi tapi dia cari manisnya. Jangan minum kopi kalau cari manis bos. Sudah tahu kopi pahit. Kenapa minum kopi tidak suka kalau pahit? Sekalian minum air gula. Minum kopi ya siap pahit. Jadi kalau saya lihat peminum kopi baru banyak gulanya, banyak susunya, aku bilang bukannya gue ahli peminum kopi. Tahu itu peminum manis jago. Iya tuh. Kalau saya di rumah ya kalau tidak ada gula aren, kopi kopi hitam tidak ada. Cuma saya suruh masak. Ini ilmu sedikit ya, tidak apa-apa. Karena kopi itu obat. Obat. Logikanya begini. Kenapa 99% obat dokter itu pahit? Karena memang pahit itu tanda obat. Makanya kalau kopi tidak pakai gula, tidak ada pemanisnya, insya Allah yang sering naik turun gulanya. Rutin saja minum kopi tanpa gula. Yang penting jangan seperti penikmat, tetapi kita ini hanya pengkonsumsi sebagai obat. Ya kan, penikmat itu satu biar segelas besar, dia duduk sampai habis, kamu nikmati betul. Kalau tidak pakai gula jangan. Pakai gula bikin 1 gelas pagi, malam habis. Jadi kita aktivitas saja, lewati sampingnya kopi, duduk lagi, teguk 2 kali, kerja lagi. Insya Allah sehat Pak. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minum kopi. Ini obat. Jadi tidak usah
rutin minum kopi apa namanya yang obat jos? Kopi apa itu? Kopi yang bikin jos laki-laki, Beng. Ay, berarti tidak pernah ini merasakan karena tidak tahu Bi. Mana ada kopi ekstra jos? Kopi apa sih, Dek? Ini juga penikmat kopi jantan nggak tahu Bi. Sering praktek itu. Gitu nah enggak usah, itu kan buktinya juga itu. Intinya apa? Ternyata kopi bikin jantan. Nah kenapa tidak minum yang alami, yang dimasak sampai mendidih supaya baunya terasa baru diminum? Jangan suka disiram. Kasih tahu istri tak, jangan pernah siram kopiku dengan air panas, ya kan? Cinta saja kalau setengah matang tidak enak. Harus betul-betul matang sayang. Maka kopi masak sampai matang, sampai baunya menyengat, baru kau suduhkan dengan saya. Insya Allah minum kopi pagi hari, kau yang jos tengah malam. Begitu. Masih muda kita. Ada misteri tak? Baru satu. Ini sedikit ilmu tentang kopi ya. Jadi insya Allah semangat buat penikmat kopi semua. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk kebaikan. Ya, Allah sehatkan kita dalam beraktivitas. Dan insya Allah kita selalu berdoa semoga kita dimatikan dengan husnul khotimah. Sekali lagi terima kasih banyak atas undangannya. Saya Oas Lawang dari Jakarta, Jalan Telauker Talak-Talak, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Negara Republik Indonesia. Ikuti ceramah saya di channel kami, Oas Lawang Channel. Ikuti juga perdebatan kami di media sosial nih. Sering saksikan saya debat di media. Perdebatan kami di medsos, di akun pribadi saya dan di akun admin saya, Fans Oas Lawang dengan Abu Asrar. Itu akun saya kelola Abu Asrar, admin di Fans Oas Lawang. Tapi saya dia masuk GEA situ guys. Gitu kan. Kalau ada misalnya yang protes harus dijawab. Dia bilang GEA, enggak apa-apa sih. GEA demi kebaikan. GEA tidak ada kebaikannya, itu bodoh-bodoh. Kan? Kalau bahasa ilmiahnya GEA kan diskusi. Betul. Dan diskusi ini bisa melahirkan ilmu bagi orang yang mau dapat ilmu. Kecuali orang yang suka diskusi cari masalah, biar apa nak jelaskan orang, tidak mau itu mengalah. Nah, itu pagi ya iya. Kalau saya diskusi, kalau cocok penjelasanmu saya terima. Tapi kalau penjelasanku yang cocok, terima toh bos. Karena ini kita diskusi untuk dapat kebenaran. Itu tujuan saya di medsos. Tapi banyak yang salah paham itu Pak Ustaz pagi ya, kau giak ya. Kau giak ya, bukan saya pagi ya, kau yang giak ya. Jadi gitu. Jadi kalau akun saya itu ramai sekali biasa komentar di bawah saya pagi-pagi ya dimasuk. Tapi saya jawab semua apa masalah. Saya kasih penjelasan. Kau terima apa tidak urusan. Intinya hidup ini akunku juga begitu. Banyak di dalamnya aktivitas komentar dan ada interaksi seperti itu. Seperti itu ya. Saya mungkin pamit setelah minum kopi. Oh ada kah? Gitu. Oh jadi saya tutup nih, baru kalau ada pertanyaan saya jawab juga. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita telah mendengarkan uraian singkat yang telah disampaikan oleh Ustaz kita, yakni Ustaz Oas Lawang. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih.